Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, akan dilanjut dengan sedikit bekalan dari Ustaz Zain Hasan. Langsung saja untuk persingkat waktu, saya selaku moderator akan membacakan biodata dari beliau atau kurikulum vitae dari Ustaz Zain Hasan. Nama lengkap Ustaz Zain Hasan, tempat tanggal lahir Probolinggo, 1 Mei 1990, alamat Python, pendidikan SDN Alas Tengah, terus MTS Nurjadid, MA Nurjadid, terus IAINJ yang sekarang Uja, terus pasca sarjana Universitas Nurjadid. Organisasi beliau Ketua OSIS MANJ 2008 sampai 2009, Ketua WKIPNU Nurjadid 2007 sampai 2010, Ketua PBAINJ IAINJ 2011 sampai 2012, Ketua Ranting NU 2023-2024. Wah, luar biasa sekali ya beliau mengabdi pada Nurjadid dan Nahdlatul Ulama. Moto beliau, manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang ia lakukan. Masya Allah, ini sama dengan prinsipnya Kiai saya, Kiai Jematul Sirat Sejauh Keberkahan. Oke, mari kita langsung saja setelah persingkat waktu karena sudah mulai sore. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah Ustaz Zain Hasan selaku Ketua DKI PMNU Pondok Pesantren Nurjadid. Surat-suratnya kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alim. Tsumma shalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil ulumi wal hikam amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kita taati bersama-sama pengasuh Pondok Pesantren Nurjadid beserta kepala Pondok Pesantren Nurjadid dan seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati pengurus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Karangsan yang sudah berani melantik padahal belum dilantik katanya. Ya, tapi tidak apa-apa, itu risikonya kita berjuang begitu. Dari sebelum ada instruksi, tapi kalau sudah musuh ada di depan, lebih baik harus menyerang walaupun tidak ada instruksi, kan gitu ya. Walaupun mungkin itu salah, tapi itu kebaikan ya Pak. Dan yang kami hormati semua teman-teman, semua rekan kita, pengurus IPPNU, baik yang sudah dimisioner ataupun yang sudah dilantik barusan, selamat, kalian sudah siap dan mengemban amanah untuk belajar berjuang bertakwa di pengurus IPPNU Pondok Pesantren Nurjadid. Alhamdulillah, singkat saja, ini dalam rangka mengisi waktu karena masih ada beberapa hal yang menunggu cuma belum datang ya. Jadi memang ini kita minta biar ada sedikit sharing sama wawasan awal tentang kenapa harus NU, kenapa harus ada NU dan NU apa, serta hubungannya NU dengan IPPNU ini apa. Jangan-jangan teman-teman atau rekan kita di sini masih bingung. Sama seperti bingungnya saya ketika tahun 2007 dulu itu dipercaya menjadi ketua PK IPNU Pondok Pesantren Nurjadid. Saya kira karena itu pertama ya, saya tahu masih ingat dari pembina saya itu IPNU dulu ada pertama kali itu tahun berapa tapi lama mati. Akhirnya ada lagi pada tahun 2007. Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 1 MANJ ini tempat saya dulu sekolah.
dipilih per kelas itu siapa yang mau jadi pengurus IPNU katanya gitu. Ditunjuk sudah per kelas itu perwakilan 5. Nanti malam ketemu di pondok pesantren. Ketemu di pondok pesantren perwakilan setiap sekolah 5, setiap programnya setiap sekolah itu 5, setiap jurusan 5. Itu ternyata disepakati bersama-sama tanpa pemilihan aklamasi. Akhirnya saya dipercaya jadi ketua PKIPNU. Nah saya tidak tahu, kebetulan dulu saya jurusan bahasa. IPNU itu bahasa Indonesianya apa? Anak kan? IPNU ya. Nah saya nyangka anaknya NU gitu. Ternyata persepsi saya itu salah dan benar. Salahnya kenapa? Karena IPNU itu bukan bahasa Arab, tapi singkatan. Benarnya apa? Ternyata setelah diusut-usut, IPNU itu bukan anaknya NU, tapi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang juga adalah anaknya NU. Saking dari tidak tahunya saya, dikiranya dulu itu IPNU itu adalah anaknya NU. Tapi tidak apa-apa, belajar, berjuang, bertakwa, berproses. Alhamdulillah, kalau dulu saya dilantik jadi pengurus, bekerja melaksanakan kegiatan. Tadi saya terharu, tahun kemarin juga terharu, tahun-tahun sebelumnya juga terharu. IPNU sama IPWNU mulai tahun 2007 sampai sekarang masih eksis dan ada di pondok pesantren Bujur. Tepuk tangan untuk kalian ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus ada NU? Kenapa harus ada IPNU yang di putra? Kenapa harus ada IPWNU jadi putri? Nah, berbicara kepada sejarah, dulu NU itu didirikan dan berdiri pada tahun berapa? 1926. Makanya ini santri harus tahu, karena ini nanti ada kaitannya dengan kenapa harus ada yang namanya Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Ada enggak Hari Kiai Nasional? Ada enggak Hari Ustaz Nasional? Enggak ada. Yang ada itu, atau ada enggak Hari Siswa Nasional? Saya belum dengar. Tapi yang ada itu sekarang Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Itu ada kaitannya dengan Dan kita kembali dulu. Kenapa harus ada yang namanya NU di Indonesia? Sampai sekarang NU itu menjadi satu-satunya organisasi keagamaan terbesar sedunia. Karena strukturnya lengkap, pengurusnya ada di seluruh dunia. Kalau di luar negeri itu namanya PCI, Pimpinan Cabang Internasional. Pada tahun 1926 didirikanlah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tapi jauh sebelum itu, nah karena kebetulan saya konten kreator ya setidaknya saya punya TikTok. Nanti bisa teman-teman dilihat di TikTok saya. Cuma isinya bukan joget-joget. Saya itu kemarin pernah buat konten sejarah berdirinya NU. Sejarah berdirinya NU itu ada 3 faktor. Ada faktor internasional, ada faktor nasional di dalam negeri, ada faktor spiritual. Jadi NU itu berdiri karena 3 sebab. Singkat saja, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena nanti teman-teman rekan kita itu ada kegiatan yang tidak boleh kalian tinggal. Ini saya titip kepada pengurus yang baru. Nama kegiatan itu adalah sekolah aswaja. Kalau rekan kita aktif di OSIS, itu fokus kegiatan yang berkaitan dengan OSIS di sekolah masing-masing. Kalau yang berkaitan dengan majalah, silakan ke sana. Kalau ada yang aktif di FKU, kegiatannya di sana. FKS, kegiatannya sudah ada. Tapi kalau di IPNU atau IPWNU itu ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain. Namanya apa? Sekolah aswaja. Kenapa harus ada? Karena sekolah aswaja itu biar rekan kita tahu NU itu apa, tujuannya apa, istilahnya menambah pengetahuan tentang aswaja dan Nahdlatul Ulama. Coba yang jadi pengurus OSIS, pernah enggak diceritakan sejarahnya OSIS itu apa? Kenapa ada OSIS? Enggak kan, moro-moro sudah melaksanakan kegiatan. Saya sebagai pernah ya, atau jadi mantan ketua OSIS dulu di Manji ini, tepuk tangan dulu. Pembina saya sama guru-guru tidak pernah mengajarkan kapan sejarahnya OSIS itu ada, kenapa harus ada OSIS. Tidak ada. Yang ada itu ayo buat kegiatan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Di FKS mungkin teman-teman yang di pondok pesantren ada namanya forum komunikasi santri. Pernah ada diceritakan kenapa ada FKS, tujuannya apa, sejarahnya apa? Tidak mungkin dibahas. FKU misalnya juga tidak. Tapi kalau di IPNU atau IPWNU kalian harus tahu kenapa harus ada IPWNU dan kenapa harus ada NU. Di mana kita akan tahu? Di kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama, untuk kita bersama-sama
anggotanya kalian yang melaksanakan kalian, nama kegiatannya namanya adalah sekolah aswaja. Itu minimal dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Nanti mendatangkan para pembina atau para asatidz atau teman-teman mahasiswa yang sudah tahu tentang aswaja dan Nahdlatul Ulama. Kembali kepada pembahasan, faktor yang pertama adalah faktor internasional. Dulu tahun 1924 Indonesia itu merdeka berapa? 19 NU berdiri 1926. Jadi NU itu umurnya sudah lebih tua daripada umurnya Indonesia. Tapi tetap ada sampai sekarang. Tahun 1924 itu ada tragedi namanya di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu yang berkuasa pada tahun 1924 itu namanya ada raja namanya Raja Ibnu Saud. Raja Ibnu Saud itu ingin membuat ajaran baru, ideologi baru. Salah satu ajarannya adalah ingin membongkar makamnya Nabi. Bayangkan, makamnya Nabi itu mau dibongkar. Kenapa? Karena Raja Ibnu Saud itu punya ideologi namanya Wahabi. Mungkin teman-teman berkali-kali pernah mendengar istilah Wahabi, Syiah, apa namanya? HTI dan lain sebagainya ya. Itu ada kaitannya. Nah, Raja Ibnu Saud itu punya ideologi berpaham namanya Wahabi. Orang Wahabi itu tidak mau sama kuburan. Ada paham yang mengkafirkan, kalau kita ziarah kubur itu dikatakan kafir. Ibnu Saud begitu. Sudah sekarang dibongkar saja. Kenapa? Karena banyak orang Islam seluruh Indonesia itu ke Madinah, salah satunya ke makam Nabi. Ngapain? Itu cuma kuburan, nggak bisa memberikan manfaat. Katanya orang Wahabi, katanya Raja Ibnu Saud. Tapi ulama-ulama Indonesia yang sudah ada di Mekah, yang sudah ada di Madinah itu tidak terima. Akhirnya apa? Buat utusan. Utusan itu yang disebut dengan Komite Hijaz. Utusan dari perwakilan Indonesia ingin menyampaikan wawasan dan gagasan serta usulannya agar makam Nabi itu tidak jadi dibongkar. Nah, utusan ini karena berangkat pribadi atas nama guru, atas nama kiai pondok pesantren, tidak ada organisasinya dulu karena belum ada itu. Tragedinya 1924 itu ditolak sama Raja Ibnu Saud, itu ditolak. Ada utusan tapi nggak tahu utusannya dari mana. Contohnya seperti sekarang. Sekarang ada pelantikan yang diundang siapa saja? Ada Mbak Arkanita dari PC IPBU Kota Keraksaan. Yang diundang organisasinya, yang datang orangnya. Orangnya yang datang mengatasnamakan organisasi. Ini kan nggak mungkin langsung mengundang bahasa apa tadi namanya? Bahasa apa namanya? Komaria ya. Kan nggak mungkin langsung diundang Mbak Komaria. Mbak Komari itu siapa? Kan tak tahu. Nah, karena Mbak Komari sebagai ketua PCIPB itu diundang itu adalah pelantikan. Saya diundang atas nama pembina. Bapak yang lain diundang atas nama pembina, bukan diundang atas nama pribadi. Nah, ini yang datang ke Arab Saudi itu pribadinya kiai. Akhirnya apa? Ditolak oleh Raja Ibnu Saud. Karena ditolak, nyampe ke Indonesia buat organisasi pada tahun 1926 buat organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Apa namanya Nahdlatul Ulama? Kebangkitan atau persatuan para ulama. Sehingga para kiai itu berkesimpulan, ada yang mengatakan NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Saya ulangi, NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah. Kenapa? Karena yang mendirikan NU itu adalah ulama-ulama, kiai-kiai pondok pesantren. Sedangkan pesantren itu adalah NU. Kenapa? Karena pondok pesantren itu semuanya mengikuti organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Walaupun ada beberapa pesantren yang berbeda. Itu salah satu sebabnya. Sehingga kebutuhan sebuah organisasi itu penting. Jadi kita bergerak, berjuang, menyampaikan aspirasi apa saja, itu tidak bisa kita jalan sendirian. Kita harus berjalan atas nama organisasi. Makanya di negeri kita itu ada namanya MPR. Apa MPR? Majelis Perwakilan. Ada DPR. Apa DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kalian mau demo menghantam kenaikan
harga BBM, tapi dia menggerakkan sendiri, tidak mungkin didengarkan sama pemerintah. Tapi kalau ngajak temannya atas nama BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau IPNO, atau BPNU, atau HMI, atau PMI, membawa organisasi, itu bisa didengarkan, dibawa ke DPR. DPR-nya membawa ke para menteri-menterinya rembuk bersama Pak Presiden. Terjadilah musyawarah. Kalau kalian berjuang sendiri nggak bisa. Itu sebab internasional. Jadi alhamdulillah Kiai NU pernah punya jasa besar menyelamatkan tidak dibongkarnya makbarahnya Nabi Muhammad. Seandainya tidak ada NU, insya Allah makbarahnya Nabi itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena berpaham atau berideologi Wahabi. Wahabi itu tidak mau ziarah kubur, mengatakan syirik, bahkan sampai kafir. Alhamdulillah kita masih sering dan selalu ziarah kubur ya. Kenapa ziarah kubur? Itu salah satu ajarannya ulama kita terdahulu. Memang ada ulama yang mengatakan ziarah kubur itu begini-begini, tapi itu bukan ajarannya. Itu sebab internasional. Yang kedua, ada sebab namanya sebab nasional. Coba saya nanya, pendirinya NU itu siapa? Ya Haji Hasyim Asy'ari. Tapi yang paling benar sejarah mengatakan ketua pertama itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi sebetulnya inisiator atau yang punya ide, punya gagasan, punya keinginan untuk buat organisasi itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Hasyim itu dulu fokus ngurusin pesantren, tidak banyak berkecimpung di organisasi. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini pingin punya organisasi ulama yang menyatukan para ulama se-Indonesia. Dulu kalau Kiai ngumpul bahasa bahasa itu ngumpul saja, tidak ada namanya. Ini apa namanya? Makanya di sini ada namanya di PBNU, terus ada yang ikut organisasi namanya FKS, ada yang ikut FKU, ada yang ikut di asrama kalian kan ada organisasi masing-masing kan ya? Iya, perkumpulan punya organisasi. Nah dulu nggak ada perkumpulan Kiai, tidak ada. Hanya apa Kiai Wahab Hasbullah pingin buat organisasi khusus ulama pesantren. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari belum merestui sebagai gurunya. Belum waktunya. Katanya begitu. Salah satu organisasi dulu yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu adalah Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu artinya kebangkitan para saudagar. Ada dulu juga organisasi kepemudaan namanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu organisasi pemuda, tempatnya anak muda sebelum kemerdekaan untuk diskusi, berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang nasional. Nah, organisasi-organisasi ini suatu saat nanti digabung menjadi yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kegelisahan dulu, makanya Sumpah Pemuda itu tahu berapa? 20? NU 26. Jadi Sumpah Pemuda itu kan bersama juga, tidak sumpah sendirian pemuda waktu itu. Berkumpul di sebuah organisasi namanya kalau tidak salah Beriutomo. Itu ngumpul di sana, buat deklarasi, buat sumpah namanya Sumpah Pemuda. Nah, organisasi ini juga gitu, ingin buat organisasi biar ada perkumpulan menyampaikan ide sama gagasan itu didengar oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Itu sebab nasional. Nah, ada yang di luar juga namanya sebab spiritual. Mungkin teman-teman kita juga sudah pernah nonton di YouTube ya. Ceritanya Haji Holil Bangkalan. Ada yang dari Bangkalan Madura? Gak ada. Gak ada yang dari Madura? Gak ada ya. Tapi kalau bahasa Madura bisa? Bisa. Orang Jawa tapi bahasa Madura itu orang mana berarti? Ya, orang Lumajang ke timur. Kalau Lumajang ke barat itu sedikit yang bisa bahasa Madura. Bisa bahasa Madura semua kan? Bisa. Mbak Kanita, ketua APC, orang mana? Dari sini. Bisa bahasa Madura ya? Orang Jawa tapi berbahasa Madura. Orang Jawa tapi berkhas atau berkultur atau budaya Madura. Kenapa? Ya karena orang tua kita juga orang Madura, mungkin seperti itu. Tapi itu ada sejarahnya. Dah, Kiai Haji Holil Bangkalan itu waktu itu yang bercerita, ini sebab spiritual ya. Jadi dari 3 sebab itu nanti menjadi satu, jadilah yang namanya itu. Waktu itu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Situbondo, ada yang dari Situbondo? Ada. Pondok pesantren Salafiyin Safiyah tahu? Sukorejo. Pengasuh keduanya siapa? Pengasuh keduanya adalah Haji As'ad, pendirinya adalah Haji Syamsul Arifin. Nah, beliau itu waktu
mondok di Syekhona Walid Bangkalan pernah diperintahkan sama beliau. Perintahkan disuruh ngantar apa yang pertama? Tongkat. Tongkatnya apa? Tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa. Entah apa itu tongkatnya Nabi Musa beneran, apa cuma sebutan, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Jadi dari Bangkalan Madura ke kediamannya Ki Haji Muhammad Hashim di mana? Di Jombang. Bangkalan Madura ke Jombang berapa jauh? Kalau jalan kaki berapa hari? Kalau jalan kaki berapa hari? Ya paling anak santri sekarang ngapain jalan kaki wong ada bis, kan gitu. Saking dari toatnya Haji As'ad Samsul Arifin itu dari Bangkalan Madura ke Jombang itu jalan kaki. Padahal beliau itu dikasih uang suruh naik angkot. Konon katanya uangnya dikasih Syekhona Mulil waktu itu belum rupiah, bukan rupiah masih. Itu masih ada katanya di Pondok Pesantren Sababiyah Safi Sukorejo sebagai kenang-kenangan. Katanya masih ada. Coba saja mungkin rekan-rekan pernah ke sana sempat suwan ingin tahu. Jadi uang yang dikasih Syekhona Mulil ke Haji As'ad Samsul Arifin waktu itu masih mondok, suruh buat ongkos, itu udah dibuat ongkos. Jalan kaki. Bayangkan dari Bangkalan Madura ke Jombang Jawa Timur jalan kaki. Makanya pernah ada kirap itu dari Jombang ke Madura. Tapi sayangnya kirapnya nggak jalan kaki, kirapnya itu naik bis sama naik helm. Jadi kun kirap mungkin tak kira sokok, ya tapi tidak apa-apa, paling tidak ada kirapnya gitu kan. Nampak kilas lah istilahnya. Nah, di sana itu beliau disuruh membawa yang namanya tongkat. Dibacakanlah ayat itu. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hi aswai atawakku biha wa usybiha wa nami ila akhirih. Ya sallallahu alaihi wasallam, saya kurang hafal ayat. Nyampe ke Jombang, entah berapa hari perjalanannya beliau, ngasih tongkat. Tok, assalamualaikum. Dari dia ngajong, boleh pakon Haji Bangkalan, pakon ngasihkan tongkat. Ketika tongkat itu dipegang, langsung Haji Hasyim Asy'ari itu tahu ada isyarat. Daunnya kasih, alhamdulillah, berarti saya sudah dapat izin dari guru saya kalau saya ingin mendirikan organisasi perkumpulan ulama. Jadi dari keinginannya Ki Haji Rasulullah disampaikan kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari buat organisasi, tapi masih istihornya keluarnya lewat Syekhona Walid Bangkalan yang antar tongkatnya adalah Ki Haji As'ad Samsul Arifin. Ketika dikasih tongkat, dia langsung yakin kalau beliau sudah dapat izin dari guru untuk mendirikan organisasi. Tapi setahun 2 tahun belum berdiri juga organisasinya. Nah, lama-lama kelamaan Ki Haji As'ad Samsul Arifin diutus lagi oleh Syekhona Walid Bangkalan kemana? Ke naik kaki apa naik kendaraan? Jalan kaki. Dikasih uang tapi uangnya tidak dipakai buat kenang-kenangan. Kira-kira kalau kalian dikasih uang sama kiai atau sama punyai, dipakai apa disimpan? Dipakai apa disimpan? Katanya buat kenang-kenangan. Setelah itu beliau membawa beda lagi. Kalau tadi itu tongkat, sekarang membawa tasbih. Nah, ini konon katanya di ceritanya beliau itu tasbihnya itu dibuat kalung. Kan kemarin-kemarinnya jalan bawa tongkat, diolok-olok sama orang. Sekarang jangan lagi bawa tasbih diolok-olok. Orang ini gila apa gimana? Kok jalan kaki sambil bawa tasbih. Jadi tasbihnya itu dikalungkan kepada Haji As'ad, tidak dipegang dan apa-apa ya. Pokoknya dikalungkan. Nyampe di kediamannya Haji Hasyim Asy'ari, tasbih itu tidak dipegang. Kenapa tidak dipegang? Karena kalau dipegang ngerasa jangkola, ngerasa suruh adab, ngerasa itu tidak diperintah oleh guru. Jadi kepalanya beliau ditundukkan, dikasih tasbih, dikasih bacaan namanya Ya Jabbar Ya Qahhar. Ya Jabbar Ya Qahhar. Makanya nanti ada organisasi namanya Pak Musa. Di samping dia belajar silat, bela diri, ada tirakat, ada ijazah, suruh baca Ya Jabbar Ya Qahhar. Tujuannya apa?
barang siapa yang melawan anak Musa, atau secara umum barang siapa yang ingin menghancurkan NU, maka NU tetap akan kuat dan orang yang menghancurkan itu akan hancur. Gara-gara ijazahnya atau amalannya yang diberikan oleh oleh Syekhuna Khalil Bangkalan, yaitu ya Jabar ya. Tapi ada caranya, jangan moro-moro dibaca. Terutama bagi kaum laki-laki, nggak ada laki-lakinya di sini ya. Selain saya sama bagian di media. Jadi kalau laki-laki itu kalau sudah berjuang di masyarakat paling tidak punya dua amalan ini. Apa? Ya Jabar ya Jabar ya Jabar ya Jabar. Katanya sih salah satu manfaatnya kalau dibedak atau dipukul itu nggak manfaat. Tapi jangan coba-coba gitu ya. Harus ada ijazah khusus. Nah, setelah dua kejadian ini, lama kelamaan pada 1926 berdirilah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926 bertempat di Surabaya. Ini pentingnya kalian nanti harus melaksanakan kegiatan namanya sekolah aswak. Jangan mikirkan kegiatan saja, jangan mikirkan lomba saja, jangan mikirkan santunan saja, jangan mikirkan nanti setelah puasa bagi-bagi persel saja. Itu baik dan itu bisa dilakukan oleh organisasi lain. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain adalah sekolah aswak. Kalian yang melaksanakan, kalian yang ikut, kalian yang mendidik, biar kalian menjadi kader yang siap belajar, berjuang. Paham ya? Nah, saya tanya, ada berapa sebab berdirinya itu? Pertama apa? Nasional. Yang kedua? Nasional. Yang ketiga? Ya, spiritual. Yang internasional itu adanya tragedi di Hijaz. Dulu Hijaz namanya, sekarang sudah jadi Mekah Madinah. Yang nasional ada keinginan untuk mendirikan organisasi perkumpulan ulama atau guru-guru pesantren. Yang spiritual ada isyarat dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Yang untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di TikTok saya ya. Kalau kalian punya TikTok isi apa? Dari isi. Ya mungkin karena di pondok masih belum bukan HP, nggak tahu kalau ulama ini. Paling di sini TikTok cuma isi main-main. Jangan ya. Jadi media sosial itu kita gunakan sebagai dakwah, sebagai penyampaian ilmu. Boleh nggak main TikTok? Boleh, tergantung mau diisi apa dulu TikToknya kan gitu. Paham ya? Nah sekarang kalau NU sudah ada, kenapa kita harus ikut NU? Kira-kira kalian kenapa harus ikut IPNU atau IPPNU? Kenapa harus bergabung di NU? Dan kita kenapa harus ikut NU? Nah, NU itu punya ideologi, wawasan berpikir. Salah satunya adalah kalau dari segi fikih itu ikut fikih yang 4. Pernah dengar kan? Fikih yang 4 itu apa saja? Imamnya siapa saja kalau fikih yang 4? Imam Syafi'i, terus Maliki, terus Hanafi, terus. Pertanyaannya, kenapa kalian cuma mengenal 4 imam ini? Imam-imam itu banyak, mujtahid itu banyak. Kenapa cuma kita kenal yang 4 dan kita ikut yang 4? Karena itu yang ditanamkan, karena itu yang dianggap paling benar, dan karena itu yang dianggap paling cocok untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, hakikatnya kita sudah ber-NU. Apakah Imam Syafi'i NU? Dulu tidak ada NU di zamannya Imam Syafi'i. Cuma di luar negeri sana banyak aliran-aliran dan banyak madhab-madhab itu punya prinsip masing-masing. Masuk ke Indonesia itu banyak. Cuma karena sudah ada NU itu memfilter, membatasi yang cocok untuk warga Indonesia itu adalah 4 imam. Kalau kalian misalnya sudah kuliah di luar negeri, terus punya imam sendiri, nggak apa-apa. Asalkan tahu imamnya. Yang kedua tahu baca kitabnya. Kenapa kita harus ikut madhab yang 4? Yang lain kurang cocok dengan warga Indonesia. Contoh, kalau kalian salat subuh pakai kunut apa enggak? Kenapa pakai kunut? Kenapa pakai kunut? Nah, karena kalian mungkin sebagian bisa baca kitab ini karena ikut ustaz. Ustaznya ikut siapa? Ikut kiai. Kiainya ikut siapa? Ikut kiainya nanti sampai ke Syekhuna Khalil, sampai ke Rasulullah. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut dengan sanad. Jadi ilmunya kita itu dalam segi fikih nyampe kepada Rasulullah melalui guru-guru. Makanya ada yang mengatakan
dikatakan, dia udah tahu kalau di warga rumahnya kalian, kalau di rumah saya, kalau ada orang yang nggak pakai kunut itu biasanya dikatakan Muhammadiyah. Pernah dengar? Muhammadiyah pakai kunut apa enggak? Kenapa nggak pakai kunut? Punya imam sendiri. Punya imam sendiri. Mana yang benar, mana yang salah? Sama-sama benar. Yang salah itu yang pakai kunut tapi tidak sholat subuh. Ada enggak? Ada ya. Hanya pakai kunut tapi tidak pakai sholat subuh. Jadi itu salah satunya kita harus berorganisasi dan kita harus ikut yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu dari segi fikih. Kalau dari segi tasawuf biasanya kita ikut yang namanya Imam Ghazali. Apakah imam yang lain ada? Ada, tapi tidak cocok dengan orang Indonesia. Saya kasih contoh. Wali Songo ada berapa? Oh, ada 9. Itu ada wali yang satu tidak disebutkan. Siapa? Syekh Siti. Pernah dengar nggak Syekh Siti? Pernah ya? Ya, beliau itu semasa dengan salah satu wali yang masuk Wali Songo. Tapi beliau itu tidak cocok ajarannya dengan orang Indonesia, sehingga tidak dianggap, tidak masuk kepada Wali Songo. Siapa Wali Songo? Ya, yang 9 itu sudah dari Wali Sunan Sapa dan sebagainya. Ada namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kurang cocok. Di mana kurang cocok dengan orang Indonesia? Beliau itu punya ajaran manunggali kaulo gusti. Apa bahasa Mendolnya? Manusia dan Allah itu satu bentuk. Manunggali kaulo gusti. Jadi tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Tidak ada Allah, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Makanya dalam sejarah Syekh Siti Jenar itu dipenggal kepalanya. Apakah Syekh Siti Jenar salah? Tidak salah, tapi tidak cocok dengan orang Indonesia. Itu Syekh Siti Jenar. Boleh nggak ikut Syekh Siti Jenar dan wali-walinya? Boleh, asalkan kalian tahu gurunya dan tahu alasannya cocok apa enggak dengan orang Indonesia. Itu kemarin di Sidoarjo ada aliran yang mengatakan Rasulullah itu sholat di atas pasir dan di atas tanah. Kalau kita sholat di masjid tidak boleh di keramik. Benar apa salah? Rasulullah itu masjidnya dulu Madinah itu ada keramiknya apa enggak? Katanya kita ikut Rasulullah. Kenapa kalau kita sholat di atas keramik, di atas musola dan masjid? Karena ada keramiknya. Berarti kita tidak ikut Rasulullah tuh. Benar apa salah? Ayo kita pengikut Rasulullah apa enggak? Rasulullah kan sholatnya tidak di atas keramik. Itu perbedaan ideologi, pola pikir. Mungkin benar, tapi itu tidak cocok dengan orang Indonesia. Coba orang tuanya kalian sudah ada yang haji dan umrah belum? Ada mungkin ya. Ke Mekah sana, ke Arab Saudi, naik unta, naik pesawat, apa jalan kaki? Naik pesawat? Rasulullah naik pesawat apa enggak? Loh, itu kan bid'ah, tidak diajarkan dan tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, itu orang yang tidak cocok dengan orang Indonesia. Istilahnya bid'ah. Apa-apa yang tidak ada di Rasulullah dikatakan bid'ah. Nah, itu mungkin ada aliran seperti itu, tapi itu tidak cocok dengan orang Indonesia. Jadi aswaja ala ilmu, ada yang mengatakan asal wajar sah. Ya, standar ini sudah. Kalian sholat 5 waktu, pakai kunut, wudunya seperti itu adalah ajarannya NU. Paham ya? Jadi kita berfikih, kita bermasyarakat, kita bersosial, itu hakikatnya kita ikut NU. Jadi NU bukan hanya organisasi, santunan anak yatim, terus sunatan masal, pengajian, istilah bukan, tapi NU juga berideologi, berpikiran. Apa salah satunya? Kalau fikih berarti ikut 4 mazhab. Kalau yang tasawuf ikut yang 2, Imam Ghazali dan Imam Al-Maturidi dan lain sebagainya. Sampai di sini pemaparan singkat, saya kira waktunya sudah cukup ya. Nah, harapannya saya nanti teman-teman itu sejarah secara umum nanti perdalam di diskusi yang disebut dengan kegiatan sekolah aswad. Saya ingin dengar laporannya rekanita setiap minimal sebulan sekali melaksanakan kegiatan sekolah aswada. Apa isinya? Memperdalam dan mempelajari tentang NU dan aswad. Ya. Ada buku kecil namanya buku antologi NU. Itu ada jadi 1 sama jadi 2. Itu saja dipelajari. Jangan-jangan kalian jadi pejuang NU sama MPPNU, cinta terhadap NU, ikut NU, ditanyakan sejarahnya, nggak tahu.
berarti itu dan IPPNU-nya perlu dipertanyakan. Maras IPPNU yang baru sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Kalau yang tulisannya hafal atau belum? Belum hafal. Hafal apa enggak? Gimana kalau saya? Maras IPPNU harus hafal. Maras yang luar harus hafal. Sejarahnya juga harus tahu. Sejarahnya IPPNU sudah tahu atau belum? Yang baru nanti ada kegiatan namanya Makesta, Masa Kesintanan Kota. Di sana akan dibahas secara umum terkait IPPNU dan Saya kira cukup sampai di sini. Selamat belajar berjuang dan bertakwa untuk rekan-rekan semua. Paling akhir harapannya yang disampaikan oleh Mbak Rekanita, pengurus PJ IPPNU Kota Karangsang, anggap ini bukan beban ya. Jadi saya tahu kegiatannya Rekanita semuanya ini banyak, mulai dari sekolah, asrama, pondok dan sebagainya. Tapi sisakanlah waktu karena kalian sudah bersumpah dan berjanji untuk ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh IPPN. Capek memang, lelah, mesti lelah. Tapi kalian akan dapat kelas baru, akan dapat pelajaran baru, akan dapat guru baru di organisasi namanya IPPN. Saya dulu juga bosan ternyata jadi pengurus IPNU. Karena dulu sebelum ada perubahan yang baru, pengurus IPNU di PPNU di pondok pesantren itu namanya PK, itu satu periode 2 tahun. Saya terpilih 2 kali, dari kelas 1 sampai kelas 2, dari kelas 3 sampai jadi mahasiswa. Jadi 2 periode 4 tahun, sampai lelah, sampai capek. Tapi alhamdulillah nggak bosan-bosan, selalu dan siap mendampingi adik-adik rekan kita semua, baik itu IPNU atau IPPN. Kuncinya satu, kalian tetap semangat, belajar, berjuang, tetap spirit IPNU ya, spirit IPPNU. Coba kalau saya bilang belajar, tepuk tangan 3 kali, berjuang, tepuk tangan 3 kali, bertakwa, tepuk tangan 2 kali. Ya, jadi kalau saya bilang spirit IPPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Nah, itu biar tetap semangat. Saya ulangi lagi. Spirit IPPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Seru ya. Kita tambah wawasan baru, ilmu baru. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Sedikit kesimpulan dari kami, yakni NU sangat melukiskan sejarah yang mengesankan di negeri kita ini. NU merupakan organisasi yang didirikan oleh para waliullah yang banyak menebar ilmu yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga kini. NU lah yang membuat kita terlepas dan berlenggu berlenggu dari beribu pendapat yang sangat membingungkan para ulama kita dahulu kala, yang mencetak keambiguan di dalam diri para ulama. Maka dari itu, untuk mendeklarasikan perubahan, NU dilahirkan oleh para ulama. Karena untuk mendeklarasikan sebuah perubahan, kita tidak bisa sendirian, tapi harus bersama. Maka dari itu, dengan NU, bersama NU dan untuk NU. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.